Hai, nama aku Tuti Rokmawati, biasa dipanggil Uti. Aku dari PSDK Angkatan 2019. Kesibukan aku saat ini skripsian, tapi buat healingnya aku ikut kegiatan volunteer di daerah 3T. Sebenarnya belum banyak, mungkin teman-teman yang lain punya lebih banyak kegiatan tentang volunteer. Tapi yang pernah aku ikuti, yang pertama itu waktu jadi psikososial anak, volunteer psikososial anak di kaki Pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan. Kemudian jadi volunteer di Yogyakarta Mengajar yang menaungi 8 wilayah dampingan selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian yang belum lama ini jadi delegasi fully funded National Youth Inspiration di Nusa Tenggara Timur. Yang membuat aku tertarik adalah aku ngerasa happy dan nyaman ketika aku ikut kegiatan proyek sosial, ketika aku jadi volunteer. Dan apalagi kalau misalkan aku bisa bermanfaat untuk mereka, itu kayak ada kepuasan tersendiri yang nggak bisa dibeli. Dan sejauh ini, aku baru nemu ketika aku jadi volunteer atau ketika ikut kegiatan sosial. Selain itu juga aku punya kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang satu visi, satu misi. Jadi mereka memotivasi dan menginspirasi aku sih. Ada, dan setiap NGO itu sebenarnya punya caranya masing-masing, punya alurnya masing-masing. Tapi sejauh yang pernah aku ikuti, jadi nanti di awal itu kita ada pendaftaran. Nah, pokoknya di awal banget syaratnya adalah baca buku panduan. Karena di situ kita benar-benar bisa tahu alurnya gimana, terus kita bisa tahu karakteristik desa yang akan kita datangi itu sebenarnya kayak gimana. Udah habis baca buku panduan, habis itu kita daftar, masukin ada melalui berkas. Terus setelah itu kalau misalkan udah keterima, kita akan masuk ke sesi wawancara. Nah, di sesi wawancara ini pokoknya kita udah siapin sebaik mungkin, kan kita udah ngisi tuh segala usulan program, terus pokoknya tentang jati diri kita itu di berkas. Kemudian kita jelaskan lebih detailnya terkait dengan teknis programnya, terkait dengan seberapa jauh kita tahu tentang desa tersebut itu ketika wawancara. Nah, disinilah pentingnya kita belajar tentang public speaking. Karena gimana pun kita punya konsep sebesar apapun, kita punya ide sebagus apapun, kalau misalkan kita susah untuk menyampaikannya, itu nanti akan dinilai kurang gitu, kayak wah gimana ya, kok dia nggak bisa menyampaikan idenya. Maka dari situ poin pentingnya juga kita harus belajar terus tentang public speaking, belajar untuk menyampaikan ide-ide yang kita punya. Terus udah deh. Tipsnya adalah totalitas ketika kita mau melakukan apapun itu. Jadi kalau misalkan kita udah yakin kita mau ikut kegiatan ini, kita harus benar-benar totalitas di situ. Dengan cara yang pertama pasti kita baca buku panduannya terlebih dahulu. Nah, nanti dari situ kita udah tahu tuh alurnya bakal kayak gimana, kita mau mengabdi di mana, karakteristik desanya seperti apa. Selain itu, kita juga bisa cari informasi tentang desa itu di berbagai informasi yang bisa kita akses, misalnya melalui internet atau bisa tanya langsung ke masyarakat yang ada di sana. Hal ini nantinya bisa jadi dasar kita untuk ngebuat program. Jadi program kita itu memang yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat, dan ya memang itu sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan, diinginkan oleh masyarakat. Selain itu, yang selalu aku pegang ketika aku membuat program untuk suatu wilayah, untuk pengembangan wilayah, itu yang pernah dikatakan oleh Prof. Susetyawan ketika di mata kuliah manajemen pengetahuan lokal. Jadi beliau pernah mengatakan bahwa ketika kita mau mengembangkan ketika kita mau mengembangkan suatu wilayah, kita nggak boleh merubah semua yang ada di sana, tapi kita coba lihat dulu local knowledge yang ada di sana, kemudian kita selaraskan, kita padu-padankan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi nantinya program itu bisa lebih mudah untuk mereka terima dan juga akan keberlanjutan karena mereka akan merasa memiliki atas program itu. Gitu sih. Kisah menarik banyak banget karena setiap pengabdian menurut aku punya cerita uniknya masing-masing. Mungkin yang beberapa yang masih melekat di ingatanku adalah ketika aku di Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Itu aku lihat pakai mata kepalaku sendiri bahwa masih ada anak-anak yang harus jalan 1 sampai 1,5 jam untuk sampai ke sekolah. Dan mereka belum sarapan. Ketika mereka pulang, mereka harus lewat 1 sampai 1,5 jam lagi. Kemudian waktu sampai rumah mereka juga nggak langsung makan siang karena belum ada. Terus mereka mandi bareng-bareng di kali sama teman-temannya. Dan aku nanya waktu itu, emang kalian nggak lapar gitu? Terus mereka dengan entengnya menjawab,
kalau kita udah mandi bareng-bareng di kali kayak gini, semua rasa laparnya hilang. Dan pada saat itu aku langsung kayak amazed gitu karena wah ternyata seperti ini tuh masih ada di Indonesia. Aku pikir dulu hal-hal kayak gini tuh cuma ada di film-film aja, tapi ternyata aku bisa lihat secara real mata kepalaku sendiri melihat fenomena seperti itu. Selain itu mungkin ketika aku di Yogyakarta mengajar, itu kan ngajarnya di wilayah Jogja yang notabene anak-anak kota gitu. Mereka itu banyak yang melakukan kegiatan ataupun menunjukkan kelakuan yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak-anak kecil. Jadi kayak itu banyaknya dilakukan oleh anak-anak besar gitu, anak-anak dewasa. Mungkin mereka tahu itu dari internet dan lain sebagainya. Dan itu kalau misalkan anak itu ngelakuin itu, dia akan dijudge sebagai anak nakal. Ketika aku ajak ngobrol dia, ternyata dia sebenarnya nggak tahu kok apa artinya nunjukin jari tengah tuh apa. Terus mereka ngelakuin itu tuh sebenarnya apa. Jadi kayak sebenarnya anak-anak yang dijudge nakal itu mereka tuh nggak ngerti apa tujuan dari yang mereka jalankan atau yang mereka lakukan gitu. Nah dari situ aku ngerasa bahwa sebenarnya kita tuh butuh orang-orang yang bisa bisa ngasih jalan, bisa ngasih nasihat ke adik-adik ini, tapi bukan dengan cara kamu nggak boleh kayak gitu, bukan kayak gitu, tapi ada cara-cara pendekatan lain yang bisa diterima oleh mereka. Nah selain itu mungkin pada saat waktu di NTT, terus waktu selesai acara gitu ada ibu-ibu datang ke aku terus meluk, terus kayak bilang makasih ya kak udah kesini, udah memotivasi anak saya, terus udah belajar bareng kayak gitu. Dan beliau sangat antusias gitu, terus bilang anak saya tuh di rumah selalu cerita kakak-kakaknya yang kesini loh, katanya asik seru, terus pengen kayak kakak-kakaknya kayak gitu. Nah di situ aku kayak ngerasa orang itu benar-benar makasih di depan mata aku sendiri gitu kan, kayak oh ternyata aku kesana nggak bawa sesuatu yang besar aja tuh udah bermakna bagi mereka. Itu sih. Oke, cara memilih proyek sosial yang cocok. Misalnya nih, kalau aku suka mengajar, aku suka anak-anak, aku selalu cari proyek sosial yang berkaitan dengan itu. Dan kebetulan 3 pengalaman yang tadi aku sampaikan itu semuanya berkaitan dengan anak-anak, berkaitan dengan mengajar bersama anak-anak. Seterusnya juga aku sebelum aku mendaftar sesuatu pasti aku baca dulu tuh di buku panduan nantinya kita akan kemana, kita akan ngapain. Kayak kemarin yang terakhir misalnya itu ada 3 divisi, ekonomi lingkungan, pendidikan, dan juga ada kesehatan. Nah dari situ aku bisa memfokuskan diri misalnya ke pendidikan. Oke, aku masuk ke pendidikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga nantinya di sana aku akan berkolaborasi dengan teman-teman dari ekonomi lingkungan ataupun dari kesehatan. Pokoknya disesuaikan sama apa yang ingin teman-teman lakukan dan apa yang teman-teman suka. Pesan. Ini mungkin pesan untuk teman-teman dan juga pesan untuk aku. Kalau menurutku gagal di masa mahasiswa kayaknya masih nggak apa-apa ya, masih banyak waktu untuk mencoba banyak kesempatan, masih banyak kalah yang boleh untuk dilalui. Pokoknya jangan batasi diri atas kemampuan dan potensi, karena kita nggak akan tahu bakat mana yang akan membawa kita sebagai bintang. Dan selayak-layaknya bintang, sebaik-baiknya bintang adalah yang bisa menyinari sekitarnya.